Gue mau cerita tentang apa ya? Ini mungkin boleh dibilang kesaksian atau apa? Yang jelas di tahun 2002 lalu, pas akhir tahun, gue ada ngalamin sebuah kejadian. Jadi gue ada sakit. Jadi gue lupa tanggal tepatnya. Kalau nggak salah bulan 10 atau bulan 11 2022. Pas saya tidur, saya bangun, pinggang saya sakit teman-teman, sakit banget sampai berdiri aja nggak bisa. Gua mau ke toilet aja kencing, gua harus jongkok, bungkuk sedikit gini, jadi ke WC. Jadi sakit banget. Gua juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. Jadi gua putuskan untuk cek ke dokter, soalnya gua pikir ini kan gua posisi lagi di Australia. Kalau kita nggak kerja itu kita nggak bisa survive. Kalau gua sakit, biaya mahal, memang ada asuransi, tapi kalau kita nggak kerja itu nggak ada penghasilan. Sedangkan di sini biaya makan mahal, rent mahal, segala macam mahal. Jadi gue juga pikirin anak, jadi gue putuskan untuk ngecek ke dokter. Kebetulan gue mau nyari dokter Indonesia biar enak kita eh, konsultasi, cuman nggak dapat. Gue dapatnya dokternya Vietnamese, namanya Stephen Fo. Di sini Stephen Fo namanya, Stephen Fo. Orangnya baik sekali, masih muda, ganteng, baik sekali. Jadi gue apresiasi dia, orangnya baik. Jadi waktu gue cek dia cuman eh, tes darah waktu itu, tes darah, tes nggak ada tes darah, tes urin. Jadi dalam urin gue mengandung darah katanya, mengandung darah. Cuman dia nggak bisa simpulkan gue sakitnya apa, tapi ada koyak di dalam pembuluh pembuluh urinnya gua. Jadi pas pembuangannya ada pecah. Jadi dia belum bisa mastiin, dia mengharuskan gua ke ultrasound, terus juga tes darah segala macam. Nah, yang gua pergi ini, yang CT Ray ini yang gua pergi ultrasound, ini yang di CT juga. Jadi gua buat bookingan ke CT untuk ultrasound. Ini nama gua masih ada, teman-teman lihat, masih ada nama gua, alamat segala macam. Puji Tuhan waktu ke Stephen Fo ini, ke dokter ini, asuransi bisa cover. Cuman untuk ultrasound sama cek darah dia nggak bisa 100%. Gue lupa berapa persen gue cair. Nah, ini hasilnya gue yang paling kaget itu pas gue ultrasound ini, gue dikasih tik 4 lembar. Pas gue pergi, ginjal gue dicek dua-duanya, kiri kanan, lama banget. Tapi sepatunya gue lihat dari suster yang layanin gue, dia nggak kaget, yang dia nggak ketemuin apa-apa itu. Terus dia coba ke kantung kemih gua, jadi kantung kemih gua dia baru kaget. Gua lihat mukanya itu udah pucat banget. Ini hasilnya ya teman-teman ya, jelas nggak ya? Ini kantung kemih gua, ini ada sedikit seperti benjolan ya teman-teman ya, seperti benjolan itu yang dia lama banget. Semuanya ada, dia perbesar juga masih nampak di sini, nampak di sini. Dia kaget, gua kaget juga. Jadi ini yang di ginjal nggak ada apa-apa ya. Yang bermasalah itu di kantung kemih. Mana lagi, ini yang juga di ginjal nggak ada masalah. Kayaknya yang ini yang ginjal yang ada warna-warna gini di ginjal. Yang bermasalah memang yang di kantung kemih nih, kelihatan ya, ada benjolan dikit seperti benjolan. Jadi gue tanya ke susternya, suster kenapa itu? Gue lihat wajahnya itu dia pucat, terus dia kayak jawabnya dia nggak berani. Dia bilang, bagus kamu konsultasikan dengan doktermu. Jadi ini data dia bakal kirim ke dokter, Gue udah kaget, gue langsung search di Google. Teman-teman bisa search di Google benjolan di dalam kantung kemih. Gue pulang, gue juga udah takut. Gue search apa itu penyakit gue, benjolan di kantung kemih. Jadi pas gue dapat di Google itu jawabannya apa teman-teman? Itu semacam kanker prostat atau kanker kantung kemih. Terus gue lihat ini udah posisinya udah gede banget. Gue juga search di Google, ini kalau benjolan segede ini itu katanya udah stadium 4.
stadium 4 otomatis gue udah kaget bener. Gue udah nyerah, mau apapun Tuhan yang berikan gue udah nggak bisa apa-apa. Cuman gue pikir ini kan bulan 10, bulan 11, bulan 12 kita ada libur panjang pas Christmas. Kalau memang gue diberi kesempatan ya di Christmas itu gue libur, gue ambil kemoterapi. Jadi gue manfaatin duit yang gue ada untuk kemoterapi seadanya. Kalau bisa sembuh syukur, kalau nggak bisa ya udah. Cuman pas pulang gue masih mikir, gue minta sama Tuhan Yesus tolong gue. Jadi tiap malam itu gue doa. Sedangkan ini data lama sampai ke dokter Vo sekitar 2 hari apa 3 hari. Jadi 2-3 malam itu gue nggak bisa tidur. Gue nangis. Gue minta perlindungan Tuhan. Doa yang bisa gue ucapkan cuman doa Bapa kami. Jadi tiap malam doa Bapa kami, doa Bapa kami. Sampai pagi juga nggak bisa tidur. Gue doa Bapa kami. Sampai satu kali. Jadi dokter Vo nelpon, dia tanya gue bagaimana. Dia belum bisa kasih tahu gua jawabannya, dia minta konsultasi. Jadi dokter Fu suruh gua ke konsultasi langsung ke tempatnya. Gua ke sana. Puji Tuhan dokter Fu kasih jawaban tentang ini. Ini katanya batu ginjal. Jadi walaupun masih penyakit yang kita nggak mau, tapi termasuk puji Tuhan ini lebih ringan dari yang kita perkirakan teman-teman. Jadi kata dokter Vo ini sebenarnya batu ginjal. Jadi batunya sebenarnya di ginjal. Terus karena dia udah pecah dan mengalir ke kantung kemih, itu biasanya sakit pas mengalirnya itu. Jadi dari batu ginjalnya yang di ginjal itu turun sampai kantung kemih itu yang paling sakit katanya. Dan ini dia nyangkut di kantung kemih, nggak bisa keluar katanya, karena ukurannya udah gede sekitar 6 mili katanya. Jadi ini nggak bisa keluar. Jadi gua kira ini benjolan. Kalau teman-teman lihat benar-benar ini mirip benjolan, bukan nggak mirip ini ya, nggak mirip batu atau apa, mirip benjolan. Jadi gua kaget banget. Tapi gua cerita ke dokter Vo, gua bilang gua kira ini sesuatu yang mengerikan, mungkin seperti cancer atau apa. Dia bilang bukan, ini kantung kemih, batu ginjal. Jadi saran dokter Vo itu perbanyak minum air putih. Terus dia kasih obatnya itu dia nggak bisa kasih ke gua, dia kirimnya ke kalau di sini kita sebutnya toko obat, itu dia kirimnya ke Priceline. Dia email ke Priceline suruh gua ngambil sore. Jadi sore gua pergi, ternyata Priceline belum dapat. Gua cuman ikuti anjurannya, banyak minum air putih, perbanyak. Besoknya gue masih ke Priceline, gue nyariin, dia belum dapat lagi email dari ini dokter Vo. Jadi gue terpaksa gue email ke dokter Vo lagi, mungkin minta dia email balik ke Priceline untuk dapatkan resep obatnya. Nah puji Tuhan, besoknya lagi sebelum gue ke Priceline lagi, batu ginjalnya itu keluar. Pas saya buang air kecil, gua lihat benar-benar ada sebesar biji merica itu keluar dan nempel kan di toilet berdiri itu kan kita bisa lihat dia langsung nempel ke dindingnya. Gua lihat besar, gua masih sempat ngambil teman-teman, gua lihat itu keras. Cuman gua pas pelintir gini dia jatuh lagi ke lubangnya. Pas jatuh ke lubang gua nggak bisa ngambil lagi. Cuman baiknya dokter Vo itu dia keep calling gua, jadi tiap hari dia nelpon gimana keadaan gua bilang baik. Nah yang hari yang jatuhnya itu batu ginjal yang jatuh, gua ceritain gua ketemu batu ginjalnya jatuh, cuman gua nggak sempat ambil. Katanya kalau gua bisa ambil dia bisa periksa lagi itu kandungannya apa, jadi dia bakal tahu kita karena apa, terus kita perlu pantang apa biar nggak dapat batu ginjal. Soalnya banyak yang menyebabkan batu ginjal itu ya, seperti daging katanya, terus apalagi gua udah lupa sih, termasuk ada seafood nggak boleh katanya. Cuman habis itu gue langsung ke dokter Vo lagi buat ini konsultasi ulang. Nah puji Tuhan agak ringan, gue cuman bayar di ultrasound sama cek darah. Untuk konsultasi itu ditanggung asuransi. Terus untuk obat-obatan gue nggak jadi ngambil karena batunya udah keluar. Dan puji Tuhan sekarang udah 2024, udah 2 tahun berlalu, itu nggak masalah lagi. Jadi gue juga nggak bisa bilang ini kesaksian ya, tapi bagi gue sendiri ini kesaksian.
Tapi bagi teman-teman kalau bilang bukan kesaksian, gue nggak tahu, ini bagi gue mujizat Tuhan. Apapun yang kita minta dari Tuhan mungkin dikabulkan, tapi dengan cara yang lain. Teman-teman tetap berdoa, serahkan diri pada Tuhan, dan berusaha juga. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan ampunilah kesalahan kami, kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.